Layar ponselmu menyala di kegelapan. Sebuah retakan kecil di duniamu yang sempurna. Kamu baru saja bertengkar hebat dengannya. Napasmu sesak, jari-jarimu yang kurus mengetik status samar. Sebuah jeritan tanpa suara ke dalam kehampaan digital. Belum genap 1 menit, sebuah notifikasi muncul, nama yang familiar, pria yang selalu ada di sana. Pesan itu sederhana, kamu baik-baik saja. Kata-kata yang terasa seperti selimut hangat di malam yang dingin. Kamu pikir ini adalah kepedulian. Kamu pikir ini adalah persahabatan. Kamu salah. Ini bukan persahabatan. Ini adalah audisi. Dan kamu baru saja memberinya panggung. Pria teman baik di media sosialmu, mereka memiliki sebuah nama dalam psikologi. Mereka adalah pengorbit. Satelit yang menjaga jarak aman. Mereka tidak ingin menjadi temanmu. Mereka mengorbit di sekitar kehidupan cintamu, menunggu ledakan, menunggu kehancuran. Strategi mereka pasif tetapi mematikan. Mereka tidak perlu menyerang pasanganmu secara langsung. Mereka hanya perlu ada di sana saat kamu merasa sendirian. Setiap like pada status sedihmu adalah pasokan bahan bakar. Setiap pesan kamu pantas mendapatkan yang lebih baik adalah pahat kecil yang mengikis fondasi hubunganmu. Mereka adalah pendengar yang sempurna, tentu saja, karena mereka tidak peduli dengan solusi. Mereka hanya mengumpulkan data tentang kerentananmu. Dia akan setuju dengan semua keluhanmu. Pasanganmu egois, tentu saja, dia tidak mengerti kamu, dia tidak akan pernah bisa. Ini bukan validasi, ini adalah indoktrinasi. Dia tidak membangun kepercayaan dirimu, dia membangun ketergantunganmu padanya. Mari kita sebut dia Elara, dan pasangannya KL. Mereka punya masalah seperti pasangan lainnya. Komunikasi yang macet, harapan yang tak terpenuhi. Di sudut digital kehidupannya ada Silas, sang teman baik, penjaga mercusuar di tengah badai yang dia bantu ciptakan. Elara curhat pada Silas. Dia tidak mencari nasihat, hanya telinga untuk mendengar. Tapi Silas tidak hanya mendengar, dia menafsirkan. Kayak lupa hari jadi mereka. Elara sedih. Silas berkata, itu bukan sekadar lupa Elara. Itu adalah tanda bahwa kamu bukan prioritasnya. KL lelah setelah bekerja dan ingin sendiri. Elara merasa diabaikan. Silas berkata, persahabatan sejati tidak butuh energi Elara. Aku selalu punya waktu untukmu. Dia tidak pernah berkata, tinggalkan dia. Tidak, itu terlalu kentara. Dia hanya memberikanmu amunisi, 1 peluru beracun setiap kalinya. Dia memposisikan dirinya sebagai antitesis dari semua kekurangan pasanganmu. Pasanganmu lelah, dia energik. Pasanganmu lupa, dia selalu ingat. Ini adalah ilusi yang dibuat dengan hati-hati. Dia hanya menunjukkan versi terbaik dari dirinya yang telah diedit. Versi yang tidak perlu berurusan dengan tagihan, hari yang buruk, atau kenyataan. Dan Elara, dia mulai percaya. Keraguan yang ditanam Silas tumbuh menjadi pohon beracun di tengah-tengah hubungannya. Setiap argumen kecil dengan KL menjadi bukti bahwa Silas benar. Setiap momen kebahagiaan terasa palsu, sementara. Akhirnya tak terelakkan, semuanya runtuh. Hubungan itu berakhir bukan dengan ledakan, tetapi dengan bisikan lelah. Hancur dan sendirian, Elara melakukan apa yang telah dikondisikan untuk dia lakukan. Dia menghubungi Silas. Dia mengharapkan selimut yang sama, kata-kata penghiburan yang sama. Tapi ada yang berbeda kali ini. Nasihatnya berhenti. Pertanyaan-pertanyaan simpatiknya lenyap. Nadanya berubah dari pasif menjadi aktif. Aku tahu ini akan terjadi, katanya. Mungkin ini pertanda kita harus bertemu. Dan di saat itulah Elara sadar. Dia bukan teman yang menunggu untuk menghibur. Dia adalah predator yang menunggu mangsanya terluka. Kenyamanannya bukanlah hadiah. Itu adalah investasi. Kesabarannya bukanlah kebajikan. Itu adalah strategi berburu. Dia tidak pernah menginginkan kebahagiaan Elara. Dia menginginkan kesempatan yang datang dari ketidakbahagiaannya. Sekarang, lihatlah ponselmu, lihatlah daftar pesanmu. Siapa yang namanya selalu muncul saat duniamu berguncang? Siapa yang menawarkan telinga tetapi tidak pernah menawarkan cermin? Siapa yang memvalidasi rasa sakitmu tetapi tidak pernah menantangmu untuk sembuh? Persahabatan sejati itu sulit. Ia menuntut kejujuran. Ia terkadang menyakitkan. Ia mendorongmu untuk memperbaiki retakan, bukan mengaguminya. Pengorbit tidak melakukan itu. Mereka adalah penonton di teater kehancuranmu, menunggu tirai jatuh agar mereka bisa naik ke panggung. Mereka bukan temanmu, mereka adalah daftar tunggu. Dan kamu adalah hadiah utama yang mereka harapkan dari kegagalan orang lain. Ini bukan kebetulan, ini adalah psikologi. Sadarilah siapa yang bertepuk tangan saat kau tersandung,